Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya, kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga. Bola zigzag. Perlengkapan 2 bola kecil. Aturan bermain 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. 6. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan. Dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Setelah melakukan permainan, diskusikan keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah kamu sudah dapat melemparkan bola dengan baik? Jelaskan. Sudah, saya dapat melempar bola dengan baik. Alasannya saya latihan setiap hari dan mengikuti apa yang sudah dipelajari. Apakah kamu sudah dapat menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Sudah. Saya dapat menangkap bola dengan baik. Alasannya karena saya latihan setiap hari. Caranya, bola ditangkap dengan kedua telapak tangan yang dibuka. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag ini? Melempar dan menangkap bola, serta diperlukan keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola? Saya akan melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola. Kemudian saya berusaha agar kemampuan yang dimiliki menjadi lebih baik. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Daun.
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contoh buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Bagian yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga, karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. 2. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Bunga membuat lingkungan menjadi indah dan sejuk dipandang mata. 3. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Merawatnya dengan baik karena bisa membuat harum udara di lingkungan. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. 3. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan kelas. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.